Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Ainun Nisa, mahasiswa PLP di SMP Negeri 1 Kuantan Hilir, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Riau. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk materi kelas 9 SMP atau MTS pada semester 1. Di sini ada pun KD-nya yaitu 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dengan bentuk rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita akan mengingat materi sebelumnya yaitu bilangan berpangkat. Nah, jika diketahui perkalian berulang yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, dapatkah kita mengubah perkalian berulang di atas dalam bentuk pangkat? Nah, penyelesaiannya yaitu 2 sebanyak 4 faktor sehingga bentuk pangkatnya menjadi 2 pangkat 4. Kemudian, nah, kita misalkan sebuah kubus dengan sisi 10 cm, maka volume kubusnya yaitu menjadi 10 kali 10 kali 10, maka volumenya dapat diubah menjadi bentuk 10 pangkat 3. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian bilangan berpangkat serta perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, mari kita ingat pembelajaran sebelumnya yaitu misal contohnya bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 adalah, nah, penyelesaiannya yaitu 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Nah, hasilnya yaitu 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Kemudian yang kedua, bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 adalah, nah, penyelesaiannya yaitu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 729. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan notasi bilangan. Kita masuk ke pangkat 0. Nah, perhatikan bentuk berikut ini. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3. Kenapa demikian? Karena kita sudah membahas sebelumnya, apabila bilangan dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya jika dibagi, pangkatnya akan dikurang. Maka dari itu, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3, sama dengan 2 pangkat 0. Nah, di pihak lain, kita akan mendapatkan 3 pangkat 3, 2 pangkat 3, per 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 per 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sama dengan 8 per 8. Nah, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, dari kedua hasil tersebut, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari situ dapat kita rumuskan A pangkat 0 sama dengan 1. Kita masuk ke contoh. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 1/6 pangkat 0 sama dengan 1. Nanti kita akan menyimpulkan secara bersama di akhir materi. Kemudian kita masuk ke bagian pangkat negatif. Perhatikan bentuk berikut. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah, 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 3. Di pihak lain, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 bagi 3 kali 3 kali 3. Nah, 2 bilangan 3 yang di atas kita bagian dengan 3 bilangan yang di bawah menjadi 1 per 3. Nah, dari kedua hasil tersebut, maka 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3. Maka diperoleh A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. M kita misalkan sebagai pangkatnya. Kemudian contohnya, nah, contohnya yaitu misalkan 6 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 6 per
1/6 pangkat 3. Hasilnya yaitu 1/216. Kemudian 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. Nah, kemudian 1/3 pangkat negatif 4 sama dengan 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 4. Kenapa 3 pangkat negatif 1? Karena 1/3 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 4 sama dengan 3 pangkat 4. Kenapa 3 pangkat 4? Karena negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 4. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Kemudian kita masuk ke notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku biasanya digunakan dalam perhitungan yang melibatkan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Bentuk umumnya A kali 10 pangkat M. Nah, untuk contohnya 3 juta sama dengan 3 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena 10 pangkat 6 jika dijabarkan menjadi 1 juta. Nah, 1 juta dikali 3 hasilnya adalah 3 juta. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 1.300.000.000 sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat 9. Kenapa 10 pangkat 9? Karena 1 miliar dikali 1,3 adalah 1.300.000.000. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 0,0064. Bentuk ilmiahnya adalah 6,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena kita mengambil angkanya 6,4. Nah, koma yang di depan 0 tadi kita letakkan di depan angka 6. Nah, kita hitung berapa angka di belakang komanya. Ada 3 angka yaitu 6, 0, dan 0. Nah, makanya 6,4 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian ada 0,000512 sama dengan 5,12 dikali 10 pangkat min 5. Nah, sama halnya dengan contoh ketiga tadi. Nah, kenapa dia pangkat min 5? Karena ada 5 angka di depan, ada 5 angka di belakang koma. Bisa saja kita bikin menjadi 10 pangkat min 6 jika kita ubah menjadi 51,2. Kenapa demikian? Karena ada 6 angka di belakang koma. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama simpulkan. Nah, kesimpulannya yaitu pertama, jika suatu bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1 dan bentuk umumnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, jika suatu bilangan berpangkat negatif, maka bentuk umumnya yaitu A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Kemudian yang ketiga, misalkan terdapat bilangan 4 juta, maka notasi ilmiahnya adalah 4 kali 10 pangkat 6 dan bentuk umumnya yaitu A dikali 10 pangkat M. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.